Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Pada sore hari ini saya informasikan lokasi pertama dari JPO Telkom Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas terlihat di layar CCTV kami dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau cukup ramai dan lancar saat ini, dan dari arah sebaliknya juga masih terpantau cukup ramai lancar meskipun saat ini sedang diguyur hujan. Kami himbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati, kurangi laju kecepatan kendaraan Anda mengingat jalanan licin. Dan berikutnya di lokasi yang kedua, saya ajak kita untuk pantau di Cempaka Putih, Jakarta Timur. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, terlihat dari adanya antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati dan berhenti di belakang garis stop dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan laju kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Dan kami menghimbau untuk berhati-hati dikarenakan banyaknya kendaraan-kendaraan yang berhenti dan berteduh di bawah jembatan layang yang perlu Anda antisipasi. Dan juga kami mengingatkan terkhususnya roda 2 untuk tidak berhenti di bawah jembatan layang dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Dan berikutnya di lokasi yang ketiga, saya ajak kita pantau di Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke arah Pantura terpantau lancar. Kemudian dari arah Pantura yang akan menuju ke Tuparef juga masih terpantau kondusif lancar pada saat ini. Namun kami menghimbau bagi Anda untuk berhati-hati dikarenakan kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas dari masyarakat dan juga kendaraan-kendaraan besar yang perlu Anda antisipasi. Dan berikutnya di lokasi yang terakhir, saya ajak kita pantau di Malioboro, Yogyakarta. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini melalui CCTV kami dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke Keraton Jogja terpantau lancar. Dan kemudian dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke Pasar Kembangan pada sore hari ini juga masih kondusif lancar. Namun bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati dikarenakan banyaknya aktivitas dari masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini, juga banyaknya kendaraan tradisional yang melintas. Untuk itu selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan berkonsentrasi ketika berkendara. Selalu berhati-hati dalam berkendara, juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu, serta selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas. Untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional tahun 2025, Kapolres Madiun AKBP Kemas Indranata Negara melaksanakan kegiatan penanaman jagung secara serentak dipusatkan di lahan milik Pondok Pesantren Al-Syafi'i, Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi bentuk sinergi antara Polri dan lembaga keagamaan dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal, khususnya melalui pemanfaatan lahan-lahan produktif milik pondok pesantren. Dalam sambutannya, Kapolres Madiun AKBP Kemas Indranata Negara menyampaikan bahwa sektor pangan merupakan tulang punggung ketahanan nasional. Oleh karena itu, Polri hadir tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga turut aktif dalam mendukung program-program strategis pemerintah di bidang pertanian. Melalui gerakan penanaman jagung serentak ini, Polres Madiun mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk lingkungan pesantren, untuk bersama-sama mewujudkan kemandirian pangan. Ini adalah bagian dari kontribusi kita untuk Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat di bidang pangan. Kegiatan tersebut diikuti oleh para pejabat utama Polres Madiun, pengurus dan santri Pondok Pesantren Al-Syafi'i, serta perwakilan dari Dinas Pertanian. Tanaman jagung dipilih karena memiliki nilai strategis sebagai komoditas utama dalam mendukung kebutuhan pangan nasional. Dengan adanya gerakan ini, diharapkan lahan-lahan potensial yang dimiliki pondok pesantren maupun masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pertanian produktif sehingga tercipta kemandirian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan memberikan motivasi kepada 3.532 mahasiswa baru Universitas Palangkaraya dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru pada Senin pagi. Selamat pagi dan salam presisi. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan SIK MSI didampingi oleh Dirlantas dan Dirintelkam menghadiri kegiatan penyambutan mahasiswa baru di halaman Rektorat Universitas Palangkaraya. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan sejumlah Forkopimda Kalimantan Tengah. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan bahwa kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh dua faktor utama, yakni ilmu pengetahuan dan karakter. Ia menekankan pentingnya meningkatkan ilmu pengetahuan dan karakter dalam menganalisa permasalahan informasi di lingkungan dunia, sekaligus memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk belajar dan memecahkan masalah. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengajak seluruh mahasiswa baru agar memaknai moto dari Ora Eka Bora yang berarti bekerja dan berdoa, serta Red Aspra Espapera yang berarti melalui kesulitan menuju bintang-bintang. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Paula Bitumas Polda Kalimantan Tengah, pamit undur diri dan salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.